Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan hikmah. Ramadan juga bulan yang penuh dengan maghfirah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini Ahad di bulan suci Ramadan yang pertama. Itu artinya bahwa puasa Ramadan yang kita lakukan di tahun 2002 ini sudah satu pekan yang pertama. Kenapa saya sampaikan demikian? Bukan berarti kami mengingatkan pada kaum muslimin wal muslimat bahwa lebaran kurang 3 pekan. Bukan. Tapi bulan yang penuh dengan maghfirah ini, apakah kita sudah 1 pekan melakukan puasa? Sudah kita bermuhasabah diri, merenungkan diri di dalam bulan suci Ramadan ini? 1 pekan yang sudah terlewati, sudah apa dan bagaimana ibadah kita kepada Allah? Maka jangan dilewatkan bulan yang penuh berkah ini. Apalagi kita sering memperbanyak membaca Al-Quran. Ada salah satu hadisnya Rasulullah SAW yang diantaranya 4 golongan manusia yang dirindukan surganya oleh Allah adalah yang pertama talil Quran, gemar membaca Al-Quran. Pertanyaannya, 1 pekan ini kita sudah sampai dapat berapa bacaan Al-Quran? Sudah seistiqomah bagaimana kita membaca Al-Quran? Ngalap berkah di dalam bulan suci Ramadan. Padahal kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ada trik dan cara yang sangat mudah untuk mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan yang tanpa kita memakan waktu banyak, tanpa mengganggu aktivitas kita, tanpa kita harus susah payah, namun diperlukan istiqomah. Bagaimanakah caranya? 1, bacalah Al-Quran cukup hanya 2 lembar saja ketika ba'da sholat subuh. Kemudian ketika masuk bulan atau ketika masuk pada waktu zuhur, setelah jamaah sholat zuhur, sempatkan membaca Al-Quran kembali dengan 2 lembar lagi. Kemudian ketemu dengan sholat asyar, setelah ba'da sholat asar, lakukan membaca Al-Quran dengan 2 lembar lagi. Kalau subuh, zuhur, dan asyar kita lakukan 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, maka kita sudah membaca 6 lembar. Ditambah dengan ba'da sholat maghrib. Mungkin kaum muslimin wal muslimat ba'da sholat maghrib melakukan puasa atau melakukan berbuka. Ketika kaum muslimin wal muslimat melakukan berbuka, setelah berbuka kita santai, rileks, menunggu datangnya azan sholat isya yang akan kita laksanakan sholat isya dan kemudian kita lanjutkan dengan tarawih. Menunggu datang azan waktu sholat isya, otomatis kita masih kondisi waktu sholat maghrib. Kita sempatkan ngaji, membaca Al-Quran lagi dengan 2 lembar lagi.
Kemudian kita lanjutkan dengan ba'da sholat isya. Setelah tarawih kita membaca 2 lembar lagi. Kemudian ba'da sholat subuh kita lanjutkan dengan 2 lembar lagi. Kalau dari mulai subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya, kita lakukan 2 lembar. Itu artinya kita sudah melaksanakan 10 lembar. Padahal Al-Quranul Karim, seperti contoh Al-Quran yang ini, kita ini membaca 1 juz Al-Quran itu adalah terdiri dari 10 lembar. Kalau kita pakai wiridan, setiap ba'da sholat kita melakukan dengan 2 lembar, maka dalam 1 hari kita sudah bisa menyelesaikan 1 juz Al-Quran. Kali 30 hari Ramadan kita khotam Al-Quran. Inilah cara yang paling mudah, cara yang tidak menyita waktu banyak. Kami memahami bahwa kesibukan kaum muslimin wal muslimat di dalam kegiatan Ramadan sangat sibuk, bahkan mencari ma'isyah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita membaca hanya 2 lembar saja, dibutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Ba'da subuh membaca 2 lembar, kemudian lanjutkan dengan aktivitas bekerja, mencari ma'isyah, itu pun juga merupakan bagian dari ibadah. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bermuhasabah diri. 1 bulan kita melaksanakan Ramadan, dan saat ini sudah kita lakukan dengan 1 pekan. Sudah sampai di mana ibadah kita 1 pekan? Mari kita bermuhasabah bersama. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua. Dan bulan suci Ramadan ini kita bisa mengambil hikmah yang ada di dalamnya. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga, semangat dalam berjuang untuk menegakkan agama Allah dan menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.